Karena kita harus meraih prestasi setinggi-tinggi mungkin, tapi jati diri kita yang kita kuatkan. Ya kita ini belajar begini buat apa gitu. Yang paling penting bagi seorang kesatria adalah menempa diri sendiri supaya kita berbuat lebih baik, bisa melakukan hal terbaik buat semuanya gitu. Sehingga apabila ada hal yang mungkin nanti kita dalam berorganisasi ini ataupun mengembangkan perguruan ini, ada hal yang perlu kita komunikasikan ataupun ketidaksesuaian, itu harus kita bicarakan. Dan ketika kita berdiskusi, ketika kita melakukan sebuah koordinasi dan juga melakukan sebuah pemecahan masalah dan masalah sudah tertutaskan, saya minta semua harus tegak lurus untuk bisa mematuhi semua aturan organisasi ini. Karena itu untuk kepentingan kita bersama. Memang betul saya disampaikan Mas ini kemarin pada saat kenal saya hal-hal yang mungkin ini. Tapi sebagai saya itu sebuah tantangan. Kita bisa menghadapi semua kalau kita bersinergi, kita kompak dan kita sama-sama bergandengan tangan untuk memecahkan semua masalah yang ada di dalam ini. Saya yakin bisa. Sekali lagi saya terima kasih atas kepercayaan yang akan diberikan pada saya nanti sore. Tentu juga kepada seluruh rekan sekalian yang mungkin baru mengenal saya ataupun baru melihat saya. Ya, saya nama di Kopassus dari awal, sehingga saya mengenal Merpati Putih bukan sekarang saja, sudah lama. Dan juga alhamdulillah ketertarikan saya dan keinginan saya untuk mengembangkan Merpati Putih sangat besar. Percayalah bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk Merpati Putih dan itu butuh dukungan dari semuanya. Bapak sekalian saya hormati, tadi sudah dibocorin sama-sama ini sama Mas Marcel tentang tagline saya tentang Pancacita. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari nanti saya akan sampaikan. Memang saya ingin membuat sebuah visi pada kalian sekalian yang terdiri dari lima tujuan kita, keinginan kita untuk mencapai sesuatu yang saya sebut dengan Pancacita. Yang punya nawacita, saya punya Pancacita di Merpati Putih untuk kita kembangkan, yaitu tentang bagaimana kita mencapai sebuah jiwa patriot yang harus dimiliki oleh setiap orang Merpati Putih dalam melakukan ataupun berkehidupan, yaitu juga dia harus mempunyai rasa cinta tanah air, jiwa nasionalisme yang mendalam dan siap sedia turut serta dalam setiap upaya bela negara bersama komponen bangsa lainnya, sehingga Merpati Putih nanti saya bisa menjadi komponen bangsa yang bagian dari upaya pembelaan negara. Sehingga rencana saya ke depan nanti, setelah nanti mungkin sebulan dulu ke depan, saya udah ngomong juga sama Mas Emi, saya mau bikin gelar di sini Pak. Nanti para yang mungkin Jabodetabek saya kumpulkan di sini untuk kita bikin sebuah apel bersama yang membuat ikrar kita untuk mengamankan stabilitas keamanan Jakarta, khususnya membantu saya juga akhirnya untuk bisa mengamankan Jakarta nanti. Itu bagian dari upaya kita semua. Kemudian juga seorang anggota Merpati Putih harus mempunyai karakter yang kuat, yang jujur, tulus serta kuat sesuai dengan warisan karakter luhur yang digariskan oleh pendiri perguruan ini, sehingga diharapkan setiap anggota Merpati Putih wajib mengamalkan dan melestarikan karakter luhur ini sebagai jati diri perguruan. Tentunya saya yakin tidak ada yang tidak baik dari perguruan ini untuk yang diwariskan kepada kita semua. Semuanya bernilai tinggi dan mempunyai sebuah karakter yang memang menjadi kuat ketika kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita harus profesional, yaitu mampu mengembangkan dan memajukan organisasi ini dengan melakukan berbagai langkah yang dapat membuat organisasi ini, perguruan pencaksilat Merpati Putih ini berkembang lebih baik dan lebih berprestasi. Sehingga nanti inovasi ke depan kita akan melakukan berbagai pengembangan termasuk kita mengkhususkan getaran di sebuah divisi, karena ini sangat penting sekali. Kita juga bisa kita jadikan sebagai sebuah panduan atau sebagai sebuah kemampuan yang menjadi ciri khas yang sangat kuat. Kemudian juga saya ke depan juga minta mungkin Mas Emi dan para untuk kita mempatenkan berbagai macam kemampuan kita. Jangan ditiru orang kemudian kita malah melongo-melongo nanti kan. Masa di Amerika udah dijual itu getaran dibuat kursus sama orang di Amerika untuk bisa menghasilkan uang. Dan saya yakin ya kita bukan hanya semata-mata uang, tetapi kelestariannya ini kita kuatkan.
dan itu menjadi jati diri dan ciri khasnya merpati putih. Kemudian yang keempat, kita harus adaptif. Adaptif artinya kita mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Memang perguruan sudah diwariskan dari leluhur kita, tetapi perkembangan zaman ini semakin, karena yang abadi di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Sehingga merpati putih harus bisa menyesuaikan dengan semua situasi ini. Dan saya berharap nanti merpati putih bisa menyentuh, bisa dikenal lebih baik lagi oleh kaum milenial dan Gen Z saat ini. Ini kan para populasi yang masih muda kan masih bisa menjadi memberikan ini. Sehingga perkembangan merpati putih ke depan kuat dan semakin baik, semakin dikenal, semakin juga orang lebih tahu tentang merpati putih. Yang mungkin saya yakin tidak semua juga ada banyak lebih dalam tentang merpati putih ini. Sehingga pengembangan yang inovatif dan adaptif ini kita harus kuatkan lagi. Saya biasa bercanda semalam sama Mas Emi, kalau masa sirkus Rusia bisa tampil di Mall Pondok Indah, nah, merpati putih nggak bisa tampil di Mall Pondok Indah, ataupun di mall lainnya, kan sangat menarik, betul nggak? Kita ini ya bukan ditonton, tapi ini menunjukkan jati diri kita gitu. Tetapi ini butuh kerjasama kita semua, kerja keras kita semua untuk bisa mengembangkan merpati putih lebih kuat lagi. Dan terakhir, kita harus inovatif mampu mengembangkan tadi. Kita harus terus berkreasi, keilmuan yang kita miliki ini harus kita kembangkan. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,